Ya, kita mau membahas satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Judul firman Tuhan pagi ini adalah berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan berbagai cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Haleluya. Hari-hari ini kita sedang mengalami krisis, dan krisis ini masih belum berakhir. Tahun depan katanya lebih parah lagi, tetapi kita anak Tuhan bersyukur dan bersukacita. Karena apa? Kita harus tahu bahwa pandangan kita itu bukan dari manusia kepada Tuhan, tapi dari Tuhan kepada manusia. Kita melihatnya ada dari Tuhan kepada manusia. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Hari-hari ini kita banyak melihat sesuatu yang sebetulnya kalau kita bisa berdecak kagum, kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Ternyata firman Tuhan pernah mengatakan bahwa pembersihan itu bukan dari luar anak-anak Tuhan, tetapi dimulai dari anak-anak Tuhan sendiri. Artinya dari gereja sendiri. Kita berbicara ini adalah sesuatu yang kenapa diambil dari Tesalonika, surat Rasul Paulus? Karena di situ dikatakan Rasul Paulus itu mengingatkan berjaga-jaga dan bersyukur. Karena hari-hari ini kita melihat apa yang terjadi adalah adanya nabi-nabi palsu, ada muncul penyesat-penyesat, ada namanya pembisik-pembisik, ada namanya pendurhaka. Apakah pendurhaka itu? Pendurhaka itu orang yang melawan perintah-perintah Allah. Hari-hari ini, bilang, saya kuat, saya rajin ikut doa pagi, saya ikut rajin doa malam, saya tetap pakai baju putih untuk pelayanan, saya tetap melangkahkan kakiku untuk melayani Tuhan. Hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Yang disesatkan itu bukan orang dari luar gereja, tetapi orang dari dalam gereja. Beberapa orang yang murtad yang saya pelajari adalah ketika mereka mengetahui lebih banyak lagi mengenai Alkitab dan mereka ahli dalam Alkitab, mereka menjadi murtad. Saya kaget ada seorang rektor yang pendidikannya S3 teologi. Mereka bisa menyeberang menjadi orang yang tidak percaya. Saya bingung, kok bisa ya? Nah, ketika saya pelajari, ternyata Rasul Paulus waktu dulu sudah mengingatkan kepada umat di Tesalonika. Mereka menyayangi umat Tesalonika. Hati-hati ya, kalau kita mau baca dari 2 Tesalonika 1 ini sampai ayat dari 1 sampai 12. Karena waktunya mepet, saya ambil yang ketiga saja. Jadi janganlah memberi dirimu disesatkan oleh orang dengan berbagai macam cara bagaimanapun juga. Hari-hari ini banyak orang yang sudah mulai frustasi. Waduh, aku doa belum dijawab, padahal aku sudah memberi perpuluhan, aku memberikan diri untuk melayani, aku sudah bla 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 bla. Hei, ingat, ada nggak ucapan syukur engkau? Pagi ini ketika engkau sudah bisa bangun, bilang shalom, haleluya. Ini sudah gerakan saraf kita. Kita bisa bangun, membedakan terang dan gelap. Kita bisa duduk, kita bisa ke kamar kecil, kita bisa minum kopi. Itu anugerah Tuhan yang besar. Jangan engkau fokus pada masalahmu. Waduh Tuhan, utang kartu kreditku belum kebayar. Waduh Tuhan, utangku jatuh tempo. Waduh Tuhan, kontrakanku habis. Waduh Tuhan, aku belum punya rumah. No. Engkau bisa disesatkan. Hari-hari ini yang penting dalam kita mengiring Tuhan adalah bagaimana kita tetap fokus kepada Tuhan. Nggak peduli dah orang mau ngomong apa. Yang penting kalau doaku belum dijawab, sebagai hamba Tuhan saya hanya ngomong satu, sabar. Yang kedua, ngomongnya waktunya Tuhan belum tiba. Kairos Tuhan belum terjadi atas hidupku. Kalau engkau lagi sakit, engkau berdoa untuk kesembuhan, baik. Tetapi katakan satu ucapan syukur, sabar. Dan tetap berkata, Kairos Tuhan belum terjadi atas hidupku. Ini supaya kita tetap kuat, Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak bisa disuap. Dengan apa? Dengan pelayanan, dengan sumbangan, dengan uang kita. Tidak bisa. Yang penting pagi ini saya mau katakan 2 poin adalah kita tetap berakar dalam Tuhan. Kalau orang berbicara mengenai berjaga-jaga selalu mengaitkan ayat dengan 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh.
Tapi saya mau katakan hari ini, kita tetap berakar di dalam Tuhan. Berakar itu bukan pelajaran SMK yang kita pernah pelajari, bukan. Berakar itu artinya fokusku hanya kepada Tuhan. Baik masalah apapun yang menimpa hidupku, baik apapun doa pergumulanku yang belum dijawab oleh Tuhan, aku tetap berakar kepada Tuhan. Berakar itu artinya adalah kita mengerti kehendak Allah. Goal kita adalah masuk surga. Kalau perkara makan minum kurang lebih biasa. Apalagi kalau dunia sekarang dihantui dengan fashion dan sebagainya. Tidak. Kita tidak perlu pengakuan daripada manusia. Kita perlu pengakuan daripada Tuhan. Satu pengakuan Tuhan yang kita rindukan. Sabaslah, hai hambaku yang setia. Masuklah dalam perjamuan anak domba. Ini goal kita. Bukan kaya raya, hidup bermewah-mewah, naik jet pribadi, dan sebagainya. Tidak. Yang menjadi goal kita adalah sabaslah, hai hambaku yang setia. Ini goal kita. Jadi kita harus berakar dalam Tuhan. Artinya apa? Artinya ketika kita berakar dengan Tuhan, kita mempunyai konektivitas dengan Tuhan yang langsung terkonek. Tuhan, saya hari ini mau melangkah. Tuhan, saya mau merencanakan membuka usaha. Tuhan, saya mau mengawinkan anak. Tuhan, saya mau apa-apa. Ceritakan kepada Tuhan. Karena kalau kita hidup dituntun dengan Tuhan, kita pasti mempunyai satu, kesabaran. Oh iya ya, kairosnya Tuhan belum terjadi. Oh iya ya, kalau saya dikasih dulu, mungkin saya akan murtad. Oh iya ya, kalau saya nggak ngalami masalah hari ini, saya nggak dekat dengan Tuhan. Ini ucapkan syukur pada Tuhan. Bapak Ibu, apa kalau hamba Tuhan itu nggak ada masalah? Banyak. Problemnya apa? Banyak. Yang didoakan apa? Banyak. Sekali lagi saya mau katakan bahwa hari-hari ini kita mulai ditunjukkan suatu fenomena bahwa yang besar, yang banyak pengikutnya, yang istilahnya kata orang lain itu benar, kita cek dulu dengan firman Allah. Semalam saya membawa renungan mengenai Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu memberi kepekaan kepada kita. Bagaimana kita melihat, oh ini betul buatan dari Tuhan. Oh ini betul dari Tuhan. Itu harus dicek dengan hidup kita. Bagaimana caranya? Ya kita harus berakar dengan Tuhan. Memiliki DNA-nya Tuhan. Artinya bahwa kita mempunyai destiny, mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Tuhan memberkati kita ini apa tujuannya? Yang kedua adalah senantiasa waspada. Sebab semua itu dikatakan oleh firman Tuhan bahwa sebelum tiba harinya, maka terlebih dahulu harus ada datang murtad dan manusia durhaka akan dinyatakan. Manusia menjadi durhaka akan menjadi pemimpin dunia sebelum tiba akhir zaman ini. Ia akan melarang segala bentuk penyembahan dan ibadah-ibadah yang ditujukan kepada Allah. Bahkan ia akan menyatakan diri sebagai Allah dan menganiaya para pengikut Kristus. Kalau kita lihat tanda zaman hari ini, saya tidak nakut-nakuti ya. Tapi saya mau katakan bahwa kita melihat tanda-tanda zaman akhir ini sudah semakin dekat. Ayo hari-hari ini kita jangan bermain-main lagi dengan pelayanan. Ayo hari-hari ini kita jangan bermain-main lagi dengan kerohanian. Ayo kita mulai berakar kuat dalam Tuhan. Baca sedikit firman Tuhan. Kapan waktunya terserah Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana waktu itu Paulus sudah mengingatkan umat di Tesalonika untuk selalu bersyukur, untuk selalu waspada. Hari ini lewat doa pagi, saya sebagai hamba Tuhan saya mau menyampaikan, ayo kita berakar, ayo kita selalu waspada, kita uji, kita jangan terima segala nubuatan, apa kata orang, apa yang katakan orang, wah keren, dan sebagainya. Kita cek dulu, betul nggak ini dari Tuhan? Adakah ini membawa kita lebih dekat kepada Tuhan? Langkahnya bagaimana? Kalau kita mau hidup kudus, mau hidup suci, kita jaga juga pergaulan kita. Kalau kita sudah menjaga pergaulan kita, kita juga jaga media sosial kita. Jangan media sosial kita tiap hari diberikan kebohongan, tiap hari diberikan hoax dan sebagainya. Mari hari-hari ini kita lebih dekat fokus kepada Tuhan. Nggak ada yang lebih penting buat hidup ini. Saya percaya pagi ini, kalau saudara melekat kuat dengan Tuhan, saudara akan kuat menghadapi apapun masalah hidup. Kalau dibilang problem pekerjaan, semua mengalami problem pekerjaan. Saya dapat ketemu beberapa customer, biasanya mereka itu membayarnya enak, tapi hari-hari ini mereka lagi kesulitan.
Mereka lagi bilang, waduh Pak, sekarang uang cash susah, dolar lagi naik, emas lagi naik. Saya bilang, hanya kasih Tuhan yang turun. Kita diberikan kesabaran, passion. Ayo sabar, sabar. Kairos Tuhan belum terjadi. Itu sebabnya pagi ini saya mau soroti ayat ini adalah, mari kita tetap hari-hari ini lebih fokus kepada Tuhan. Lebih mendekat kepada Tuhan. Nggak ada rumus lain. Nggak ada pengajaran lain. Kecuali kita tetap berakar kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, goal kita adalah, sabarlah, hai hambaku yang setia, masuklah dalam perjamuan anak domba. Ini goal kita. Jadi kita hari-hari ini mari kita berpikir bagaimana kita ini hidup menyenangkan hati Tuhan. Untuk apa? Untuk menjangkau jiwa. Untuk apa? Untuk memenangkan mereka yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada di mana itu? Ada di sekeliling kita. Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Jadi dari keluarga kita jadi terang, kita jadi berkat buat mereka. Apalah artinya tepuk tangan di luar rumah tangga kita kalau di dalam rumah tangga kita ribut? Apakah artinya tepuk tangan di seluruh dunia kalau di negara kita masih kacau balau? Itu sebabnya pagi hari ini mari kita tetap fokus berakar dalam Tuhan. Kita mengkoreksi diri kita. Kita mengkoreksi kehidupan kita. Ada banyak jiwa yang harus dimenangkan. Kenapa? Karena kita ini berhutang kepada Tuhan. Kita tidak bisa menyuap Tuhan dengan pelayanan. Kita tidak bisa menyuap Tuhan dengan perpuluhan. Kita tidak bisa menyuap Tuhan dengan persembahan. Tetapi marilah kita memberikan diri untuk dipakai Tuhan menjadi alat di tangannya. Sehingga hidup kita efektif. Hidup kita lebih bermakna. Banyak orang-orang yang hari-hari ini berjalan menuju ke neraka. Mari kita bergerak dengan tangan untuk menangkap mereka, untuk memuridkan mereka, bahkan mengutus mereka. Sehingga mereka itu terima Tuhan, sebagai Juru Selamat, sebagai orang yang dimenangkan. Sehingga poin kita dalam kerajaan surga ada buat Tuhan. Bukan buat kita, buat Tuhan. Hari-hari ini saya tahu banyak pengajaran yang kayaknya sepertinya benar. Waduh hebat. Karena diambil dari horizontal untuk seolah-olah ke vertikal. Tapi sebetulnya adalah yang betul dari Tuhan dalam hati kita keluar memancar. Jangan dibalik. Dari luar ke dalam baru ke atas. Tapi dari atas ke diri kita baru dipancarkan. Itu sebabnya hari ini, pagi ini saya mau soroti. Mari kita tetap berakar kepada Tuhan. Mari kita jaga pergaulan kita. Mari kita jaga media sosial kita. Supaya apa? Supaya kita berkenan kepada Tuhan. Saya juga belum sempurna. Tapi saya mau belajar bagaimana hidup menyenangkan Tuhan. Dipakai Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi ini tidak saya panjangkan. Supaya saya rindu hal ini supaya kita tetap berjaga-jaga. Menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Jangan bangga dengan jas putih saudara. Jangan bangga dengan baju pelayanan saudara. Tetapi yang penting bagaimana kita tetap berakar kepada Tuhan. Melekat erat kepada Tuhan. Baru kita pancarkan keluar. Kiranya firman Tuhan jadi berkat